Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Manajemen BU INAM. Pada video sebelumnya, kelompok 1 telah menjelaskan tentang materi permintaan. Pada kali ini, kami kelompok 2 akan membahas tentang materi penawaran. Namun sebelum itu, ada baiknya kalian menekan like, komen, dan juga subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Sebelum kita mengetahui materi tentang penawaran, ada baiknya kita mengetahui definisi dari penawaran itu sendiri. Penawaran adalah salah satu kekuatan yang mendorong bekerjanya ekonomi pasar. Penawaran juga merupakan salah satu faktor yang menentukan seberapa banyak barang yang dihasilkan dan berapa harga yang dikenakan pada setiap barang saat dijual di pasaran. Di pasar, suatu barang atau jasa yang ditawarkan dengan harga yang tinggi dan laku di pasar merupakan impian setiap produsen. Impian seorang produsen adalah mendapatkan laba atau profit sebanyak-banyaknya dengan menggunakan modal yang kecil untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Di lain sisi, kualitas barang atau jasa yang dihasilkan juga merupakan permasalahan yang dihadapi pada saat ini. Adapun definisi dari penawaran menurut Ahmad pada buku pengantar teori ekonomi tertulis bahwa penawaran diartikan sebagai jumlah total barang dan jasa yang ditawarkan dengan berbagai kemungkinan harga di pasar dalam suatu periode tertentu. Dari definisi tersebut terdapat dua variabel ekonomi, yaitu jumlah barang yang ditawarkan atau akan dijual dan tingkat harga. Sedangkan menurut Pratama Raharja pada buku pengantar ilmu ekonomi menuliskan bahwa penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasaran dalam satu periode tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang kurva penawaran. Menurut Rohmana, kurva penawaran merupakan garis menarik yang menghubungkan harga dengan jumlah penawaran suatu barang. Kurva penawaran dapat diartikan jika harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Begitulah bunyi hukum pada kurva penawaran. Kurva ini memiliki gradien atau kemiringan atau slope positif, yang artinya slope pada kurva ini berjalan naik dari pojok bawah kiri ke pojok kanan atas. Dalam gambar kurva penawaran juga terdapat dua sumbu, yaitu vertikal dan horizontal yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar di samping saya, yang dimana sumbu vertikal atau tegak lurus menunjukkan harga atau price yang simbolnya P besar yang diterima per unit, dan sumbu horizontal yang mendatar menunjukkan kuantitas atau quantity atau simbolnya Q besar yang diberikan dalam jumlah unit per periode waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor bukan harga terhadap penawaran. Banyaknya penawaran terhadap sesuatu barang, walaupun secara dominan ditentukan oleh harganya sendiri, namun juga ditentukan oleh banyak faktor lain. Oleh sebab itu, dalam teori penawaran perlu juga melakukan analisis bagaimana faktor penting lainnya dapat mempengaruhi penawaran. Nah, faktor-faktor penting lainnya yang dapat mempengaruhi penawaran antara lain: faktor yang pertama, yaitu harga barang lain. Apabila terjadi kenaikan harga pada barang lain, konsumen akan membeli barang yang mempunyai fungsi yang sama dengan harga yang terjangkau. Nah, kenaikan ini akan mendorong produsen untuk menaikkan produksi dan penawarannya. Faktor yang kedua yaitu biaya untuk memperoleh faktor produksi. Kenaikan pengeluaran faktor produksi atau biaya produksi akan berakibat mengurangi keuntungan suatu perusahaan, sehingga mereka akan melakukan efisiensi atau pindah ke usaha lain. Nah, tindakan ini dapat mengurangi penawaran dalam suatu kegiatan ekonomi tertentu. Faktor yang ketiga yaitu tujuan-tujuan perusahaan. Tujuan-tujuan yang berbeda dari setiap perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan menimbulkan efek yang berbeda terhadap tingkat produksi. Dengan demikian, penawaran sesuatu barang akan berbeda sifatnya bila terjadi perubahan dalam tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan.
Faktor yang keempat, yaitu tingkat teknologi. Kenaikan produksi dan perkembangan ekonomi yang sangat pesat dapat disebabkan oleh penggunaan teknologi yang semakin modern. Penggunaan teknologi dapat mengurangi biaya produksi, mempertinggi produktivitas, mempertinggi mutu barang, dan menciptakan barang-barang yang baru, sehingga menimbulkan efek produksi dapat ditambah dengan cepat dan biaya semakin murah. Jadi, kemajuan teknologi dapat menimbulkan kenaikan penawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan bagian pergerakan perubahan kurva penawaran harga. Pergerakan kurva penawaran merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Jadi, jelas bahwa yang menyebabkan adanya pergerakan di sepanjang kurva penawaran adalah karena perubahan harga produk yang bersangkutan. Pergerakan ini sejalan dengan hukum penawaran, yaitu ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah, sehingga titik pada kurva penawaran akan bergerak ke kanan. Di sini kita bisa melihat dalam kurva penawaran di atas, diketahui bahwa harga es krim naik dari $1 menjadi $3. Peningkatan harga es krim ini mengakibatkan jumlah penawaran es krim bertambah dari 1 menjadi 5 dan terjadi pergerakan di sepanjang kurva penawaran, yaitu dari titik A ke titik C. Di sini juga ada contoh yang akan saya bacakan. Memperingati hari jadi ke-64 PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA mengadakan pameran BCA Expoversary 2021. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kali ini BCA Expoversary akan diadakan secara online selama 1 bulan pada tanggal 27 Februari sampai dengan 27 Maret 2021. Pengunjung bisa mendapatkan berbagai promo untuk pengajuan kredit pemilikan rumah atau KPR, kredit kendaraan bermotor atau KKB, dan kredit sepeda motor atau KSM, seperti penawaran bunga spesial. Bunga spesial yang ditawarkan oleh BCA tidak main-main, yakni 3,88% untuk KPR, 2,99% flat dengan tenor 3 tahun untuk KKB dan DP 6,4% serta cashback sebesar 640.000 untuk KSM. Diselenggarakan secara virtual, BCA Expoversary Online 2021 dapat dikunjungi oleh nasabah dan masyarakat yang berada di seluruh Indonesia. Bahkan pengunjung dapat memilih lokasi hunian atau dealer kendaraan sesuai dengan domisili. Anda penasaran dengan BCA Expoversary Online 2001 dan ingin memperoleh beragam keuntungan yang ditawarkan? Langsung saja registrasi di situs web BCA Expoversary. Caranya mudah. Setelah masuk ke www.expo.bca.co.id, klik registrasi atau masuk event. Isi nama lengkap, nomor ponsel, email, dan kota tempat tinggal, lalu klik daftar. Jangan lupa centang kedua kotak syarat ketentuan. Jadi, Anda bisa memperkirakan berapa besaran dana yang harus dibayarkan tiap bulannya. Di dalam pameran ini juga ada menu solusi BCA. Pada halaman tersebut, Anda bisa mendapatkan informasi mengenai masing-masing produk BCA. Menariknya lagi, karena diselenggarakan secara virtual, Anda dapat mengunjungi BCA Expoversary Online sambil bersantai di rumah. Tunggu apa lagi? Segera registrasi dan dapatkan kebutuhan dengan harga terbaik. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi materi-materi yang dibawakan oleh kelompok kami. Kesimpulan dari materi kami ada 4. Yang pertama, penawaran adalah salah satu kekuatan yang mendorong bekerjanya ekonomi pasar. Penawaran juga merupakan salah satu faktor yang menentukan berapa banyak sebuah barang dihasilkan
dan berapa harga yang dikenakan untuk barang tersebut ketika dijual di pasar. Kesimpulan kedua, banyaknya penawaran terhadap sesuatu barang walaupun secara dominan ditentukan oleh harganya sendiri, namun juga ditentukan oleh banyak faktor lainnya. Kesimpulan ketiga, kurva penawaran dapat diartikan jika harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Begitulah bunyi hukum pada kurva penawaran. Kesimpulan yang keempat, jelas bahwa yang menyebabkan adanya pergerakan di sepanjang kurva penawaran adalah karena perubahan harga produk yang bersangkutan. Pergerakan ini sejalan dengan hukum penawaran, yaitu ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah, sehingga titik pada kurva penawaran akan bergerak ke kanan. Sekian penjelasan singkat tentang materi penawaran. Jika kalian memiliki kritik maupun saran, kalian bisa langsung menuliskan kritik dan saran kalian di kolom komentar, agar kedepannya video yang kami berikan bisa menjadi lebih baik. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.